Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Putri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai viskositas dan hukum Stokes. Pertama-tama, marilah kita amati fenomena ini. Fenomena pertama ini terlebih dahulu. Di sini terdapat dua buah fluida yang berbeda ya, anak-anak tentunya. Di sini fluidanya berwarna bening dan di sini fluidanya berwarna ungu. Ketika fluida ini dijatuhi oleh sebuah kubus, lihatlah efek yang terjadi. Pada fluida yang bagian atas dia timbul percikan air atau percikan fluida. Sedangkan pada fluida yang bagian bawah ini yang berwarna ungu dia tidak menimbulkan percikan apapun. Lalu sekarang kita coba amati fenomena yang kedua. Nah, pada fenomena yang kedua ini terdapat suatu bak yang diisi oleh fluida yang berbeda. Nah, di bak yang sebelah kiri ini dia diisi oleh suatu fluida yang cenderung lebih mudah untuk mengalir ya. Jadi dia lebih mudah untuk mengisi baknya itu sendiri. Nah, fluida ini kan dia berbeda. Lalu apa yang membedakan antara kedua fluida ini selain warnanya ya? Selain warnanya. Oke, tentunya yang membedakan itu terkait dengan apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai viskositas, berarti pada fluida ini, pada kedua fluida ini, viskositasnya berbeda. Lalu, manakah di antara fluida berikut yang memiliki nilai viskositas atau kekentalan yang tinggi? Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan ini, mari kita simak penjelasan yang lebih lanjut. Viskositas atau biasa kita sebut dengan kekentalan merupakan gaya gesekan antara molekul yang menyusun suatu fluida. Nah, apabila saya gambarkan sebuah pipa di dalamnya mengalir suatu fluida, maka apabila fluida tersebut memiliki nilai kekentalan atau nilai viskositas akan ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah aliran fluida. Nah, fluida yang memiliki viskositas merupakan fluida yang sejati. Fluida yang sejati memiliki ciri sebagai berikut: dapat dimampatkan, mengalami gesekan, dan aliran fluidanya merupakan aliran fluida yang turbulen. Selanjutnya, sehingga kita bisa menjawab nih pertanyaan yang ada di awal tadi. Jadi, manakah fluida dari kedua fluida ini yang memiliki nilai viskositas yang lebih tinggi? Tentunya fluida yang berwarna ungu dia memiliki nilai viskositas yang lebih tinggi atau nilai kekentalan yang lebih tinggi, sehingga ketika dia dijatuhi oleh sebuah kubus dia tidak menimbulkan suatu percikan. Nah, untuk fenomena yang kedua, kasus yang kedua ini dapat kita simpulkan bahwa fluida yang berwarna orange ini dia memiliki nilai viskositas yang lebih tinggi daripada fluida yang berwarna biru. Karena fluida yang berwarna orange ini dia aliran fluidanya cenderung lebih susah untuk mengalir. Sehingga si fluida yang berwarna orange ini dia nilai viskositas yang tinggi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai koefisien viskositas. Koefisien viskositas itu merupakan koefisien gaya gesek. Koefisien gaya gesek ya. Nah, satuan dari koefisien viskositas menurut SI itu sebesar Newton second per meter kuadrat. Koefisien viskositas dari fluida itu dia bergantung pada jenis fluidanya. Apabila jenis fluidanya air, maka koefisien viskositasnya sekian. Apabila fluidanya darah, maka koefisien viskositasnya sekian, dan seterusnya. Lalu, sekarang kita amati ini. Di sini ada fluida yang berupa air, air, dan air, tapi di sini suhunya berbeda. Suhunya berbeda, lalu nilai koefisien viskositasnya juga berbeda. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa
koefisien viskositas itu dia juga dipengaruhi oleh suhu dari fluida. Jadi sampai sini paham? Nah, mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, masih membahas mengenai koefisien viskositas. Di sini saya akan menggambarkan terdapat sebuah pipa di mana di dalamnya terdapat suatu fluida yang mengalir dengan kecepatan V. Nah, si fluidanya kan dia memiliki koefisien viskositas, berarti dia mengalami gaya gesekan ya, yang arahnya berlawanan dengan arah aliran fluida. Gaya geseknya sebesar F. Nah, fluida ini dia mengalir dalam sebuah pipa, pipanya selebar L. Nah, tegangan luncur itu merupakan perbandingan antara F per A. Sedangkan kecepatan perubahan tegangan luncur merupakan perbandingan antara V per L. Nah, nilai koefisien viskositas atau eta, dia merupakan perbandingan antara tegangan luncur dibanding kecepatan perubahan tegangan luncur. Jadi F per A dibanding dengan V per L. Nah, persamaan ini dapat kita modifikasi menjadi F sama dengan eta A V per L. Nah, A per L dia merupakan nilai konstanta atau K, sehingga F sama dengan K eta V. Nah, untuk suatu benda yang berupa bola, maka nilai K sebesar 6R, sehingga F sama dengan 6R eta V. Nah, persamaan inilah yang kita kenal dengan persamaan hukum Stokes. Oke, sampai paham? Nah, inilah yang disebut dengan persamaan. Oke, selanjutnya amatilah animasi berikut. Ya, di sini terdapat suatu benda yang bergerak di dalam fluida yang kental. Gerak dari benda ini, laju dari benda ini, dia lajunya konstan. Nah, kelajuan konstan yang dicapai oleh benda ini ketika bergerak di dalam fluida yang kental itu dinamakan kecepatan terminal. Jadi, kecepatan terminal merupakan kecepatan konstan terbesar yang dicapai oleh benda yang jatuh bebas ke dalam fluida yang kental. Nah, untuk dapat mengetahui berapa besarnya kecepatan konstan terbesar yang dicapai oleh benda, kita bisa menentukannya dengan persamaan sebagai berikut. Nah, untuk mengetahui persamaan kecepatan terminal, kita harus mengidentifikasi dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda yang bergerak pada fluida yang kental. Nah, benda ini dia dipengaruhi oleh 3 buah gaya. Yang pertama ada gaya berat sebesar W. Lalu, karena si bendanya bergerak di dalam fluida, maka akan timbul gaya apung. Nah, karena fluidanya kental, maka juga akan timbul gaya Stokes. Nah, karena si bendanya bergerak dengan kecepatan konstan, maka sigma Fy sama dengan 0. Nah, kenapa di sini kok sigma Fy? Karena si bendanya bergerak pada sumbu Y. Nah, setelah itu, kita masukkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ada Fa yang bernilai positif karena arahnya ke atas, ada Fs juga yang arahnya ke atas juga sehingga bernilai positif, min W karena dia arahnya ke bawah sama dengan 0. Persamaan ini dapat kita ubah menjadi seperti ini. Fs sama dengan W min Fa. Nah, dari persamaan ini kita bisa menguraikannya. Fs kan sebesar 6 R eta V. W itu sebesar ρB kali VB kali dengan percepatan gravitasi. Min Fa-nya sebesar ρF dikalikan G dikalikan dengan volume benda yang tercelup. Nah,
Dari persamaan ini, kita bisa menyederhanakan menjadi 6 pi r eta V sama dengan Vb dikalikan percepatan gravitasi dalam kurung ρb min ρf. Nah, karena di sini kita akan mencari kecepatan terminal, maka persamaannya menjadi T sama dengan Vb dikalikan G dalam kurung ρb min ρf dibagi 6 R eta. Nah, Vb dia kan merupakan volume benda. Bendanya di sini berupa bola. Volume bola dirumuskan dengan persamaan 4/3 di R pangkat 3, sehingga persamaan ini menjadi 4/3 di R pangkat 3 dikalikan percepatan gravitasi dalam kurung ρb min ρf per 6 di R eta. Nah, apabila persamaan ini kita sederhanakan, kita peroleh persamaan kecepatan terminal yakni sebesar T sama dengan 2/9 R kuadrat dikalikan percepatan gravitasi banding dengan eta dalam kurung ρb min ρf. Nah, persamaan inilah yang kita gunakan untuk mencari kecepatan terminal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh soalnya. Di sini terdapat sebuah bola baja berjari-jari 2 mm dicelupkan ke dalam wadah berisi gliserin. Ketika kecepatan gerak bola tetap, kecepatan gerak bola tetap. Nah, bola menempuh jarak 10 cm dalam waktu 2 sekon. Jika massa jenis bajanya sekian dan massa jenis gliserinnya sekian, maka tentukan koefisien viskositas gliserin. Nah, untuk mencari koefisien viskositas gliserin, kita dapat memanfaatkan persamaan dari kecepatan terminal. Kecepatan terminal yakni dirumuskan dengan persamaan 2/9 R kuadrat dikalikan G per eta dalam kurung ρb min ρf. Nah, karena kita ingin mencari koefisien viskositas gliserin, maka persamaannya menjadi eta sama dengan 2/9 R kuadrat dikalikan G per T dalam kurung ρb min ρf. Nah, karena di dalam soal tidak diketahui dengan jelas berapa nilai kecepatan terminalnya, maka kita cari dulu berapa kecepatan terminalnya. Kecepatan terminal yakni sebesar S per T. S-nya sebesar 10 cm atau 10 pangkat min 1 meter dibagi waktunya 2 sekon. Berarti kita dapat kecepatan terminalnya sebesar 5 kali 10 pangkat min 2 meter per sekon. Nah, nilai ini kita substitusi ke sini. Berarti eta sama dengan 2/9 R-nya sebesar 2 mm atau kalau dikonversi dalam meter menjadi 2 dikali 10 pangkat min 3 dikuadratkan kali 9,8 bagi T-nya 5 kali pangkat min 2 dalam kurung ρb-nya 8,5 min 1,32 kali 10 pangkat 3. Nah, dari operasi bilangan ini kita dapatkan bahwa nilai eta sebesar 1,28 Newton sekon per meter kuadrat, sehingga koefisien viskositas gliserin sebesar 1,28 Newton sekon per meter kuadrat. Nah, sekian pembahasan mengenai viskositas dan hukum Stokes kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.